Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau meng-share bagaimana caranya kita melakukan trading forex dengan modal yang kecil. Oke, kita simak videonya kali ini. Oke teman-teman, untuk tips trading untuk tips trading forex dengan modal kecil itu di video ini akan saya bagi menjadi tiga ya. Saya akan bagi menjadi tiga, yang mana teman-teman nanti bisa mulai mengikuti tips yang saya berikan ini, mulai dipraktekkan di akun trading teman-teman. Oke, tips yang pertama, teman-teman pilihlah broker yang memiliki biaya-biaya rendah. Nah, dari sini teman-teman harus mulai memilih dari broker A, broker B, mulai teman-teman saring, mulai teman-teman lihat di bagian spesifikasinya, apakah broker itu menyediakan biaya yang rendah, mulai dari spread, lalu mulai dari komisinya, untuk mulai dari modal awalnya, lalu mulai dari swapnya. Itu pastikan teman-teman memilih broker-broker yang memiliki fasilitas dengan minim modal ataupun minim biaya ya, minim biaya. Jadi biaya yang kita gunakan saat kita melakukan transaksi itu bisa lebih rendah, bahkan bisa tidak menggunakan biaya sama sekali. Itu ada broker yang tidak menggunakan biaya, contohnya katakan swap ya. Untuk akun-akun khusus kadang itu biaya swap itu bisa kita minta untuk dihapuskan di perusahaan itu. Ada perusahaan yang mengeluarkan kebijakan untuk menghapus biaya swap. Lalu ada juga perusahaan yang menghilangkan biaya komisi, itu juga ada. Komisi itu akan dihilangkan, itu ada juga untuk menarik calon trader ataupun untuk menarik trader masuk ke perusahaan pialang tersebut. Jadi ada seperti itu. Lalu ada juga perusahaan yang dia menghilangkan swap ya, menghilangkan swap. Apa sih sebenarnya swap itu? Swap itu adalah biaya inap ya teman-teman, biaya inap yang ditetapkan. Jadi biaya inap yang ditetapkan oleh pihak broker ataupun pialang kepada seorang trader. Di sini fungsinya untuk seperti biaya titip ya. Jadi biaya titip transaksi kita yang melebihi waktu 24 jam. Jadi apabila teman-teman itu memilih broker yang dia memberikan ya free swap, berarti dia membebaskan teman-teman dari biaya titip perharinya, maka itu bisa menjadi pilihan yang bagus untuk teman-teman untuk memilih bahwa broker itu bisa dijadikan acuan dalam kita melakukan transaksi trading ya, atau kita memilih broker tersebut. Jadi dengan biaya yang rendah ini kita akan lebih leluasa dalam kita mengelola modal kecil kita. Jadi tips yang pertama tadi adalah pilihlah broker forex ya, yang memberikan biaya paling rendah ya, biaya transaksi paling rendah. Oke, itu tadi adalah tips yang pertama. Oke teman-teman, kita masuk ke tips yang kedua ya teman-teman. Tips kedua adalah pahami terlebih dahulu pasar dengan akun demo yang kita buat pada broker tersebut. Jadi kita sebagai trader kita harus membuat akun demo untuk berlatih ya, untuk berlatih mengenali mata uang di broker tersebut, untuk mengetahui spread di broker tersebut, untuk mengetahui komisi di broker tersebut. Jadi kita mempelajarinya di akun demo, dan kita mempelajari pasar juga dari akun demo. Kadang grafik dari pasar ya untuk akun broker itu berbeda-beda teman-teman. Ada selisih, kadang ada selisih beberapa digit ya, walaupun sebenarnya itu harganya sama, cuman ada seperti semacam delay harga dan perbedaan dalam penggambaran grafiknya itu ada teman-teman. Maka daripada itu sebagai tips kita
sebagai trader kecil ya dengan modal yang kecil, kita harus mempelajarinya di akun demo dengan cara kita membuat terlebih dahulu akun demo, lalu kita login, kita mulai bertransaksi, kita melihat mata uang yang kita pilih, lalu kita lihat spesifikasinya, lalu kita akan mengetahui apakah sesuai yang kita butuhkan. Kalau saran saya sendiri, kita mempelajari akun ini tadi ya, akun demo dan pasar ini tadi, usahakan memiliki fasilitas yang baik dan nyaman ya teman-teman, baik dan nyaman. Kenapa saya bisa mengatakan nyaman? Yang saya utarakan adalah menggunakan spread ya, karena setiap broker itu menggunakan spread yang berbeda-beda. Ini bisa mempengaruhi kenyamanan dari trader itu sendiri. Nah, untuk pembagian spread ini sendiri teman-teman, spread itu dibagi menjadi dua tipe ya, dua jenis yang saya akan bagikan ya informasinya. Itu ada dua jenis. Yang pertama itu spread yang fix teman-teman. Jadi spread yang fix atau tetap. Spread yang fix atau tetap ini dia tidak akan berubah saat kondisi pasar sedang, saat kondisi pasar rame, ataupun bahkan saat kondisi pasar yang sedang sepi ya. Sepi itu dia tidak akan berubah. Jadi spreadnya akan tetap. Jadi kalau perusahaan ini menetapkan sebuah mata uang, katakan Euro USD ya, Euro USD dengan spread 3 pip, maka saat pasar rame, saat pasar sedang, saat pasar sepi pun dia tidak akan merubah spreadnya. Walaupun kadangkala ada perubahan tapi tidak secara signifikan teman-teman. Perubahan yang terjadi pun tidak serta-merta berdasarkan dengan gejolak pasar yang sedang kencang ataupun sedang tinggi-tingginya ya. Kadang perpindahan spread ini sudah ada batasannya. Katakan dengan fix spread pertama itu adalah 3, dia bisa berubah menjadi katakan 4, 5 itu di jam-jam tertentu. Setelah jam-jam tertentu dia biasanya akan kembali lagi ke spread 3 itu tadi untuk yang spread fix ya teman-teman. Jadi spread fix. Kemudian ada spread yang floating. Nah, spread yang floating ini juga harus kita pelajari ya di akun demo ya. Ini adalah spread di mana dia selalu berubah teman-teman. Dia selalu berubah saat pasar itu ramai, saat pasar itu sedang kondisi tenang, ataupun saat kondisi yang sedang, ataupun teman-teman bisa menggambarkan seperti penaikan atau penurunan angka poin yang sangat cepat ya. Jadi saat terjadi kenaikan ataupun penurunan poin di pasar dengan sangat cepat, spread yang floating ini akan berubah mengikuti dengan pasar ya, mengikuti dengan pasar. Semakin kencang juga pasar, ada perusahaan yang menetapkan spreadnya itu akan melebar teman-teman, akan melebar, akan lebih tinggi ya. Itu ada juga yang perusahaan itu melebarnya tidak terlalu tinggi, itu juga ada yang melebarnya hanya sedikit saja, itu juga ada teman-teman. Itu untuk yang floating spread. Jadi floating spread itu adalah komisi yang mengambang ya, mengambang itu belum pasti. Jadi ada dua tadi, yang fix sama yang floating ya, fix dan floating. Nah, lalu kita harus mengetahui juga tentang pasar. Kita harus tahu juga tentang pasar teman-teman. Pasar itu kita harus pahami benar-benar. Jadi kita harus tahu tentang pasar itu, kita bisa menganalisanya dari grafik ya. Kita bisa lihat dari grafik itu menunjukkan arah uptrend ataupun downtrend ataupun sideways. Itu kita bisa pelajari dari yang namanya akun demo. Itu tadi tips yang kedua yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kita harus pahami dahulu pasar dengan menggunakan akun demo. Oke,
kita lanjutkan ke tips selanjutnya, yaitu adalah tips ketiga, teman-teman. Tips ketiga ini adalah mulai dengan lot yang kecil, teman-teman. Jadi teman-teman semua trading menggunakan lot yang terkecil di broker yang teman-teman sedia, di broker yang teman-teman ikuti atau yang broker teman-teman sediakan itu. Jadi kalau teman-teman sudah mulai trading di broker tersebut, lihat lot terkecilnya berapa untuk tipe akun tersebut. Kadang ada beberapa broker yang menetapkan tipe akun yang berbeda-beda. Dari akun mikro, dari akun standar, dari akun sen. Itu beda-beda, teman-teman. Jadi untuk perbandingan lot ini bisa kita sesuaikan dengan broker yang kita ikuti. Jadi kalau teman-teman semua itu menggunakan modal yang kecil, usahakan pakai akun dengan spesifikasi terkecil ataupun terendah. Pilih juga broker yang menyediakan spesifikasi tersebut. Sebagai contoh, banyak akun dari broker-broker yang ada di seluruh dunia itu menetapkan standar-standar yang berbeda. Mulai dari standar untuk menengah ke bawah itu ada akun sen, ada akun mikro, lalu ada yang menengah ke atas bisa dimulai dari mikro ataupun standar ya. Karena akun yang paling kecil itu biasanya kebanyakan broker menyebutnya akun sen ya. Akun sen ini trading bisa dimulai dari hanya $10, teman-teman. $10, $100 itu sudah bisa mulai. Jadi broker tersebut memberikan fasilitas akun kecil ini, sen ini, untuk mengkelompokkan trader di menengah ke bawah. Jadi teman-teman yang masih menggunakan modal kecil bisa menggunakan akun trading sen ya, bisa menggunakan akun trading sen. Nah, untuk nilainya sendiri itu perkaliannya beda ya, dengan akun standar itu beda, teman-teman. Per lotnya itu nilainya juga beda. Kalau ada akun, sebagai contoh, broker menetapkan satu lotnya itu sama dengan $10 untuk akun standarnya. Ada juga akun mikro yang menetapkan satu lotnya itu adalah $1. Nah, dari sini sudah terlihat perbedaannya saat kita membuka rekening account di broker tertentu. Pastikan teman-teman melihat spesifikasi dari akun tersebut ya, dilihat secara baik agar kita dapat memilih volume terkecil sesuai modal yang akan kita tanamkan. Jadi kita bisa melihat dengan pasti ya, teman-teman. Jadi untuk saran saya, pilihlah broker yang menggunakan akun sen ya. Kenapa sen, teman-teman? Sen itu adalah akun yang lebih kecil daripada dolar. Jadi kita dengan menggunakan $10 kita sudah bisa melakukan trading forex ya, teman-teman. Jadi tips yang ketiga dari saya, untuk kita seorang trader yang memiliki modal kecil, yaitu adalah mulailah bertransaksi dengan volume lot paling kecil yang disediakan oleh broker tersebut, teman-teman. Itu tadi. Nah, mungkin saya cukupkan pembahasan di video saya kali ini, teman-teman. Video yang membahas tentang tips trading forex dengan modal kecil. Apabila dalam penyampaian materi kali ini, tips kali ini saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman yang baru melihat channel saya, bisa subscribe channel saya, bisa like channel saya, bisa share ke teman-teman yang mungkin baru terjun di dunia trading, sehingga bisa lebih mengenal dunia trading forex online ini. Saya cukupkan video saya. Salam profit konsisten.